Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika ya. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar pembahasan soal penilaian akhir semester atau PAS 1 Matematika kelas 4. Mari kita belajar bersama. Pembahasan soal penilaian akhir semester atau PAS 1 Matematika kelas 4. Nah, teman-teman, soal yang akan kita bahas adalah soal-soal penilaian akhir untuk semester 1 atau semester gasal ya. Di sini ada 30 soal. Nah, pada video ini kita akan membahas soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Mari kita belajar bersama ya, teman-teman. Kita bahas soal nomor 1. Buatlah gambar yang menunjukkan bilangan pecahan 2/3 dan 5/6. Jadi kita buat gambar dua buah pecahan ya teman-teman. Yang pertama pecahan 2/3, kemudian yang kedua pecahan 5/6. Nah, sekarang kita buat yang pertama yaitu gambar untuk pecahan 2/3. Nah, untuk menggambar pecahan teman-teman, kita boleh menggunakan berbagai bentuk. Bisa lingkaran, persegi panjang, segitiga, atau yang lainnya ya. Nah, jika di soal tersebut tidak dituliskan dalam bentuk apa, maka teman-teman bebas mau menggambarnya dalam bentuk apa. Nah, di sini kita gambarkan dalam bentuk segi 4 atau persegi panjang. Nah, berarti kita buat persegi panjangnya terlebih dahulu, kemudian kita lihat teman-teman. Di sini penyebutnya adalah 3. Berarti kita bagi persegi panjang tersebut menjadi 3 bagian yang sama. Seperti ini. Diingat teman-teman, bagiannya harus jadi panjangnya di sini, di sini, di sini semuanya sama ya. Kemudian kita lihat teman-teman, pembilangnya adalah 2. Karena pembilangnya 2, maka yang kita arsir adalah 2 bagiannya. Seperti ini. Nah, ini menunjukkan gambar pecahan 2/3. Selanjutnya, kita buat gambar pecahan 5/6. Nah, kita juga menggunakan segi 4 lagi ya teman-teman. Kita gambar dulu segi 4-nya, persegi panjang ya. Kemudian kita bagi menjadi 6 bagian yang sama, karena penyebutnya adalah 6. Di sini kita gambarkan, harus sama ya teman-teman ukurannya. Kemudian kita lihat, pembilangnya adalah 5, berarti bagian yang kita arsir adalah 5. Kita lihat teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 bagian ini kita arsir atau kita warnai. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2. Carilah pecahan senilai dari pecahan berikut. 2/5 senilai dengan titik-titik per 10, kemudian senilai lagi dengan 6 per titik-titik. Nah, untuk menjawabnya kita perhatikan pecahan yang sudah lengkap pembilang dan penyebutnya ya teman-teman. Berarti kita perhatikan pecahan 2/5. Nah, sekarang kita akan mencari pembilang untuk pecahan yang kedua di sini teman-teman. Nah, untuk mencarinya, sekarang kita perhatikan yang sudah ada di kedua pecahan adalah penyebutnya. Di sini penyebutnya 5. Kemudian pecahan yang kedua penyebutnya adalah 10. Nah, untuk mencari pecahan senilai bisa dikalikan atau dibagi ya teman-teman. Di sini kita lihat 5 menjadi 10 itu berarti dikalikan 2. Di sini ternyata dikalikan 2. Berarti untuk pembilangnya juga kita kalikan 2. Berarti 2 di sini nanti kita kalikan juga dengan 2. Nah, sekarang kita hitung teman-teman. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Berarti di sini kita peroleh 4. Sehingga kita peroleh pecahan yang kedua yaitu 4/10. Nah, selanjutnya untuk mencari pecahan yang ketiga, di sini juga kita lihat yang sudah ada di kedua pecahan 2/5 dan pecahan yang ketiga adalah pembilangnya ya teman-teman. Di sini pembilangnya adalah 2, kemudian pecahan yang ketiga pembilangnya adalah 6. Dari 2 menjadi 6 berarti kita kalikan dengan 3. Karena dikali 3 berarti yang bawah atau penyebutnya juga kita kalikan 3. Di sini 5. Kita kalikan juga dengan 3. 5 dikali 3 hasilnya adalah 15. Jadi penyebut pecahan yang ketiga di sini kita peroleh hasilnya adalah 15.
Sehingga kita peroleh pecahan yang ketiga adalah 6/15. Jadi pecahan yang senilai dengan 2/5 adalah 4/10 dan juga 6/15. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Ingat, untuk mencari pecahan senilai itu ada dua cara, dengan mengalihkan atau dengan membagi. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3. Perhatikan gambar. Daerah yang diarsir menunjukkan pecahan titik-titik. Nah teman-teman, bentuk pecahan biasa bisa kita peroleh dengan membandingkan bagian yang diarsir per jumlah semua bagian. Jadi untuk pembilangnya atau bilangan yang di atas, kita hitung bagian yang diarsir. Di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang diarsir ada 5 bagian ya teman-teman. Berarti kita peroleh pembilangnya adalah 5. Kemudian untuk penyebutnya kita lihat, penyebutnya adalah jumlah semua bagian. Berarti di sini pecahannya kita hitung semua bagiannya ya teman-teman. Tadi sudah kita peroleh yang diarsir adalah 5, kemudian kita tambahkan dengan yang tidak diarsir. Berarti 6, 7, 8. Sehingga kita peroleh penyebutnya adalah 8. Sehingga daerah yang diarsir menunjukkan pecahan 5/8. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Diingat, bagian yang diarsir per jumlah semua bagian. Yang di bawah harus semua bagian ya teman-teman. Jangan hanya yang tidak diarsir. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4. Bentuk pecahan sederhana dari 8/32 adalah titik-titik. Kita ingat kembali teman-teman, menyederhanakan suatu pecahan dapat ditentukan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama hingga tidak bisa dibagi lagi. Nah, berarti di sini kita tuliskan terlebih dahulu pecahannya, yaitu 8/32. Kemudian kita bagi teman-teman. Kita bagi pembilang dan penyebutnya atau bilangan yang di atas dan bawah dengan angka yang sama. Berarti kita cari suatu bilangan yang bisa membagi 8 dan juga bisa membagi 32. Terserah ya teman-teman bilangannya, yang penting bisa membagi kedua bilangan tersebut. Misalnya di sini kita bagi dengan 2, berarti yang atas pembilangnya 8 kita bagi 2, kemudian yang bawah juga kita bagi 2. Sekarang kita hitung 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4, kemudian penyebutnya 32 dibagi 2 hasilnya 16. Nah sekarang kita perhatikan hasil pecahannya teman-teman. Ternyata ini masih bisa kita bagi lagi ya teman-teman. Keduanya bisa kita bagi dengan 4, berarti sekarang kita bagi lagi dengan 4. Yang atas atau pembilangnya kita bagi dengan 4, kemudian penyebutnya juga kita bagi dengan 4. Jangan lupa teman-teman, atas dan bawah harus dibagi dengan angka yang sama ya. Selanjutnya kita hitung 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1, kemudian yang bawah 16 dibagi 4 hasilnya adalah 4. Nah 1/4 ini sudah tidak bisa dibagi lagi, maka 1/4 adalah bentuk sederhana dari pecahan 8/32. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 5. Bibi memiliki 1 buah apel, diberikan kepada Siti 2/3 bagian, dan diberikan kepada Iwan 2/6 bagian. Bagian siapakah yang lebih besar? Ini adalah materi membandingkan pecahan ya teman-teman. Kita bandingkan pecahan bagiannya Siti dan juga bagiannya Iwan. Berarti kita bandingkan 2/3 kita bandingkan dengan 2/6. Nah teman-teman, untuk membandingkan pecahan kita lakukan dengan cara perkalian silang ya. Pembilang pecahan pertama kita kalikan dengan penyebut pecahan yang kedua seperti ini. Kita hitung 2 dikali 6 hasilnya adalah 12. Nah, kita tuliskan di atasnya seperti ini. Kemudian kita kalikan pembilang pecahan yang kedua dengan penyebut pecahan pertama. Berarti kita kalikan 2 dikali 3 hasilnya adalah 6, kita tulis di atasnya. Nah, sekarang kita bandingkan teman-teman.
12 kita bandingkan dengan 6. Ternyata 12 lebih dari 6 ya teman-teman. Di sini kita tuliskan tanda lebih dari. Sehingga pecahan yang lebih besar adalah pecahan yang pertama, yaitu 2/3. Nah, 2/3 adalah bagiannya Siti. Jadi, yang mendapat bagian lebih besar adalah Siti. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Nah, teman-teman, kita sudah selesai membahas soal nomor 1 sampai dengan 5. Untuk soal selanjutnya, kita akan bahas pada video berikutnya ya. Tetap semangat belajar matka, karena matematika itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.